Oke, minggu kemarin kita sudah mengawali ya pembahasan bahwa dalam perjalanan iman kita dan pertumbuhan iman kita ya diperlukan keterlibatan dari akal budi kita ya, rasio kita. Nah, dari penggunaan akal budi atau rasio kita itu ya ada tidak otomatis, artinya gini, tidak otomatis kalau kita menggunakan akal budi, menggunakan rasio kita, pasti akan menuntun pada iman yang benar ya, iman yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, iman yang berkenan di hadapan Tuhan ya, karena dimensi cakupan berpikir kita, cara berpikir kita ya, akal kita itu bisa jelajahnya bisa kemana-mana. Nah, kita harus tahu ya yang kita tuju apa ya Bapak Ibu. Jadi akal, pikiran kita, ya, rasio kita itu hanya tools, alat, ya, alat untuk kita bisa mencapai pengenalan akan Tuhan yang sempurna. Ya. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal ya Tuhan secara dalam, secara menyeluruh, secara utuh tanpa menggunakan rasio atau akal kita. Nah, dalam perjalanan level keimanan kita memang diawali ya itu dengan adanya unsur perasaan yang kuat ya, pengharapan yang kuat tentang sesuatu terjadi gitu ya, keyakinan kita yang dimulai dengan keyakinan kita. Nah, mungkin unsur rasio atau akal kita itu tidak terlalu mendominasi gitu ya. Ya, nah tapi seiring waktu kita dituntut untuk kita mengenal pribadi Allah, ya, mengenal pengajaran itu juga dipahami untuk masuk dalam akal kita, rasio kita, karena itu eh, menjadi satu pondasi kekuatan ya kalau masuk di akal kita ya, di rasio kita itu tentu akan lebih kuat dan lebih menjadi dasar untuk berkembang. Nah, saya kemarin menekankan atau memperhatikan ya lebih ke teman-teman untuk memperhatikan konteks ini karena lihat dari pengalaman saya sendiri tentang setelah saya flashback ke belakang tentang bagaimana saya memahami iman gitu ya. Awal-awal saya mengenal Tuhan ya, mengenal kekristenan yang secara mendalam. Jadi tetap sebelum, walaupun saya dulu ya di dalam keluarga ya Kristiani gitu ya, tapi waktu sudah dewasa, waktu kuliah saja itu mulai mencari kebenaran. Ada dalam hati itu tetap rindu akan adanya kebenaran, mencari kebenaran. Nah, saya dituntun waktu itu pada satu jenis iman yang sangat menekankan tentang unsur ya keyakinan itu, kepercayaan itu, dan sayangnya dihubungkan bahwa beriman itu harus dengan apa namanya di unsur dalam gitu ya, tapi sifatnya seperti roh, spiritual roh, tapi sifatnya lebih ke mistik gitu ya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita beriman yang benar itu jangan pakai akal ya, harus dirasai dan harus dengan rohmu gitu ya. Nah, sebenarnya kalimat ini dengan roh itu tepat gitu ya. Nah, harusnya seperti itu, tapi pemaknaannya atau penjelasannya atau pengertiannya itu kurang tepat ya. Makanya waktu itu ada istilah apa Bapak Ibu? Ngeroh gitu ya, istilahnya ngeroh. Ngeroh itu artinya eh, segala sesuatu dihubungkan dengan hal yang supranatural ya. Jadi eh, apa namanya, kita harus feeling, merasakan. Jadi menekankan sekali soal keyakinan dalam kita, perasaan kita, tapi tidak punya arah
mana yang dituju, ya. Nah, memang Bapak Ibu, ya, itu awal, ya, apa namanya, awal kita memang harus di attract gitu ya dengan adanya kerinduan kita, hati kita yang bergerak untuk mencari Tuhan. Jadi perasaan kita kuat, ya, keyakinan kita kuat untuk ke situ. Tapi setelah itu, ya, eh, keyakinan kita ini, yang di dalam ini gitu ya, atau roh kita yang dalam ini harus dituntun eh, pada pengenalan akan Tuhan yang bisa dimengerti oleh akal pikiran kita, akal budi kita. Nah, tapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Akal budi kita juga, ya, harus diarahkan tepat, karena ini tools, alat, ya. Kalau alat, ya, itu bisa digunakan uh, untuk hal yang benar atau juga tidak benar, gitu ya. Jadi harus diakui, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang mempelajari kekristenan atau para pemuka agama yang gelarnya mungkin pendeta, ya, setelah dia menggumuli dengan rasio akalnya, pada akhirnya dia malah eh, apa menentang gitu ya tentang ketuhanan Yesus, ya, tidak percaya Injil. Jadi hanya Injil itu hanya karangan apa namanya hanya sebatas pengajaran moral, dia tidak percayakan kuasa Tuhan dan seterusnya. Jadi ini fenomena yang kita alami hari-hari ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah, bagaimana kita menggunakan akal budi pikiran kita secara tepat? Nah, kita harus memang membuka, mengetahui benang merah dari misi Tuhan, ya, sebenarnya seperti apa, ya. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita sampai pada level iman kita yang menyelamatkan, ya, iman keselamatan. Nah, ini yang menjadi top, ya, puncak dari pemahaman kita, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi iman yang ditunjukkan kemarin di tahap pertama, iman keyakinan, kemudian iman dengan uh, apa percayaan, ya, akal kita bahwa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, itu tidaklah cukup, ya, untuk membawa kepada iman keselamatan. Nah, keselamatan yang di sini yang saya jelaskan di sini tentu keselamatan yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Definisi keselamatan bukan sekedar apa namanya terhindar dari neraka dan bisa masuk ke surga gitu ya. Tapi bahwa kita kembalikan ke rancangan semula, ya, supaya kita bisa bersama-sama Tuhan di dalam kerajaannya, ya, dimuliakan bersama Tuhan, ya, sampai di level itu. Nah, kalau pada level ini, ya, iman keselamatan yang seperti ini, berarti apa, Bapak Ibu, ya, eh, aspek penekanan yang utama adalah hubungan pribadi antara umat dengan Tuhan, ya, bukan sekedar tadi setuju saja secara pikiran, ya, tapi benar-benar dominasi eh, pemikiran kita, ya, dominasi pengertian kita itu selalu fokus pada bagaimana hubungan pribadi antara kita sebagai umatnya dengan Tuhan sendiri, ya. Nah, jenis iman ini Bapak Ibu ditandai dengan tindakan konkret untuk mau melakukan kehendak Allah yang benar. Jadi setiap tindakan perbuatan kita secara konkret itu dilandasi karena kita punya hubungan, ya, yang intim dengan Tuhan. Jadi kita tahu persis gitu ya. Makin tahu, makin mendalam apa yang Tuhan kehendaki atas pribadi kita. Sehingga itu menjadi dasar tindakan kita gitu, Bapak Ibu, ya. Nah, kita akan belajar. Ya, ini tahapan yang mungkin nggak akan segera kita bisa lewati, ya,
secara cepat gitu. Mungkin itu akan memerlukan seluruh ya waktu hidup kita ya untuk menyelami iman keselamatan ini, karena dalam level iman keselamatan ini, iman yang benar ini, iman yang sejati ini, itu juga punya gradasinya ya. Karena apa? Karena itu ditentukan oleh gradasi juga dari relasi atau hubungan kita dengan Allah ya. Semakin kita uh, kenal Tuhan ya dengan akal kita, kemudian dengan akal kita diarahkan untuk kita punya hubungan intim dengan Tuhan ya, semakin kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan lembar demi lembar ya tentang dirinya yang seringkali ya tidak diungkapkan secara jelas di Alkitab ya, karena itu menyangkut pribadi kita, tapi pasti tidak bertentangan dengan Alkitab. Ada pengertian-pengertian baru ya yang Tuhan bukakan, yang itu mendukung atau menguatkan ayat-ayat di Alkitab, yang membuat kita makin mengerti, oh maunya Tuhan itu seperti itu, oh yang perlu dibenarkan, yang perlu dibenerin ya, diperbaiki, yang perlu kita koreksi dalam diri kita itu makin dibukakan ya. Jadi ini dasarnya, tindakan yang kita lakukan itu benar-benar karena kita sudah mendengar sendiri itu yang Tuhan kerjakan ya. Jadi apa Bapak Ibu, kehendak Allah ya itu tidak hanya dibatasi dengan hukum-hukum tertulis ya, atau syariat, aturan-aturan dari gereja kita gitu ya, atau secara umum yang orang-orang ketahui bagaimana sebagai orang yang beragama atau beriman itu ya. Tapi kehendak Allah itu kita mengerti karena kita punya hubungan yang mendalam ya. Jadi kalau saya, dalam pengalaman saya, seringkali ayat tertentu itu bicara lebih gitu ya, punya apa ya, punya dimensi yang lebih luas gitu ya, lebih luas dari yang seringkali orang-orang apa namanya bahas gitu, dan itu kadang menyangkut hal yang sangat pribadi. Nah, kemarin kita sudah membicarakan Bapak Ibu bahwa kekristenan itu adalah jalan hidup, bukan hanya sekedar agama kan ya. Nah ini poin utamanya adalah dalam kekristenan ada jenis iman keselamatan ini yang itu menunjukkan memang tidak hanya sekedar agama yang membuat orang itu tuh tidak kacau gitu ya, untuk membuat orang itu teratur. Yang kemarin kita belajar ada dua hal, ada dua atau tiga hal, bahwa kalau hanya mengacu pada rumusan sebagai agama ya, agama itu pasti apa, pertama punya sistematika liturgi ya, atau ritual, di mana umat agama itu harus mengikuti ritual itu supaya bisa dibenarkan ya. Agama Yahudi punya ritual-ritual ya, pengembangan dari 10 hukum Musa itu untuk umat Yahudi, orang Yahudi itu untuk taati gitu ya, ada daftar checklist. Jadi kalau belum melakukan daftar checklist itu ya belum bisa dibenarkan, belum menjadi orang saleh ya menurut versi agama Yahudi. Nah, tapi kekristenan ya tadi tidak dibatasi itu, artinya bukan berarti mengabaikan hukum yang tertulis ya, bukan itu Bapak Ibu ya. Artinya itu melengkapi atau membuat lebih beyond gitu ya, melampaui hanya yang tertulis gitu ya, melampaui hanya yang tertulis. Jadi kalau dibilang bahwa wah, jadi orang pengikut Kristen itu mudah gitu ya karena bebas gitu, nggak ada aturan tertulis, justru malah lebih sulit gitu ya. Kalau jelas tertulis ya, seperti hukum 10 perintah Allah itu, ya kita fokus aja pada yang tertulis gitu. Ya, kalau kita lakukan ya udah, berarti kita tidak bingung lagi, pasti itu kita sudah bisa dibenarkan. Tapi kalau kita diminta melakukan hal-hal yang
yang tidak tertulis tapi yang ada dalam hati Allah, berarti kita kan harus memahami, mendalami apa yang Allah kehendaki. Nah, itu pasti tidak suatu yang tidak mudah karena kita sudah belajar bahwa Allah itu roh, jadi kita harus memang mengecap atau memahaminya selain dengan akal budi kita juga dengan roh kita. Nah, itu dua aspek yang tidak bisa dipisahkan gitu, Bapak Ibu. Kita harus ngeroh gitu ya, harus pasti selalu dengan roh. Tapi itu juga diterangi dengan akal budi kita. Nah, gimana penyatuan ini ya secara tepat ya, itu yang akan bisa membawa kita pada iman yang tepat, iman keselamatan itu. Ya. Nah, yang aspek kedua ya, bahwa dalam agama itu ada dominasi tokoh agama ya yang menjadi perantara ya, menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Yahudi, agama Yahudi itu punya imam besar gitu kan. Jadi tidak semua orang Yahudi itu bisa kalau mau bertanya pada Allah, mau menghadap Allah itu bisa langsung gitu. Harus lewat imam besar dan harus ada ritual ya, untuk bisa sampai ke situ. Ya. Nah, tapi dalam kekristenan ya sebenarnya tidak ada peran tokoh manusia yang bisa menjembatani kita dengan Allah, karena satu-satunya perantara buat orang Kristen adalah Tuhan Yesus sendiri, tidak ada manusia lain ya. Jadi peranan tokoh agama itu hanya sebagai pembimbing, sebagai gembala, sebagai orang membimbing. Tapi orang Kristen, orang yang percaya Yesus itu bisa langsung berkomunikasi dengan Bapa karena perantaranya hanya Tuhan Yesus. Jadi kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, otomatis kita akan bisa berkomunikasi dengan Bapa, Allah Bapa di surga. Nah, itu menurut saya hal yang sangat esensial, ya, sangat esensial dalam kekristenan yang harus kita pahami. Jadi, kalau dalam praktek ya agama kekristenan mulai terlihat adanya pengkultusan terhadap satu individu, satu orang, ya, entah itu sebagai pendeta besar atau menganggap diri sebagai nabi besar, itu yang harus diikuti, yang dimana orang yang kalau nggak ikut si pendeta ini, itu berarti tidak bisa ikut Tuhan, gitu ya. Nah, itu kita harus waspada. Nah, makanya akal ya berperan di situ. Jadi kita bisa menilai nih. Ya, kemarin kita bahas kita tidak bisa menghakimi dalam arti menjatuhkan hukuman ya, menyangkut soal apa namanya menjelek-jelekan pribadi orang, tidak ya, tapi kita bisa menilai segala sesuatu, menilai kalau ada praktek dalam gereja kita, dalam komunitas kita yang itu mengkultuskan ya. Jadi peranan Tuhan Yesus itu digantikan oleh tokoh agama itu, di mana semua orang harus ikut ya. Jadi kalau nggak ikut dari tokoh agama itu berarti dia tidak ikut Tuhan. Nah, itu penyimpangan ya, penyimpangan dari pengajaran Tuhan Yesus. Jadi penyimpangan dari inti kekristenan sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang kita bicarakan sekarang ini memang seolah-olah sedang menggugat ya, sedang mempertanyakan kembali yang disebut kekristenan yang sejati itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu tidak akan bisa mengenal kekristenan sejati sebelum mengenal apa itu iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi patokan kita tentu apa yang diajarkan Tuhan Yesus, karena walaupun Alkitab kita ada perjanjian lama ya, yang itu adalah Alkitabnya orang Yahudi, tapi epicentrum kebenaran yang harus kita pahami, kita mengerti dan kita lakukan bertumpu pada pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan bertentangan ya, tapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu akan punya makna ya, kita bisa memaknai secara tepat kalau kita mengerti pengajaran tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi sebenarnya fokus bagi orang Kristen itu harus lebih banyak belajar tentang perjanjian baru ya. Belajar perjanjian lama itu sebagai kita melihat korelasinya ya, memperluas ya wawasan, tapi epicentrum kebenarannya
mesti berangkat dari pengajaran Tuhan Yesus. Jadi ya, eh, kita mau di sini ya, ini apa namanya, eh, mempertanyakan lagi sekarang ini kita beriman pada Tuhan itu seperti apa gitu ya. Ya, Bapak Ibu bisa bisa flashback ya dengan apa yang Bapak Ibu alami sendiri ya. Bapak Ibu kan berjemaat di satu gereja, jemaat gitu ya. Ya, coba coba bandingkan dengan nilai kebenaran, nilai pengajaran yang saya sampaikan di sini atau para mentor ajarkan di sini ya. Bukan untuk menghakimi tapi untuk menilai apakah selama ini ya ada praktek-praktek yang tadi ya, tokoh agama yang dikultuskan di gereja Bapak Ibu, yang dimana ya mengenal, kalau mau mengenal Tuhan ya harus hanya lewat dia gitu ya. Jadi apa yang tokoh agama itu katakan itu pasti yang Tuhan mau katakan ya. Jadi hanya sebagai kiblat gitu ya. Karena ada eh, apa namanya, agama juga yang mengakui satu tokoh agamanya itu sebagai tolak ukur tentang dari kebenaran, padahal harus diakui itu manusia ya. Manusia yang diakui sebagai tokoh agama besar itu kalau nggak sesuai dengan dia berarti itu tidak sesuai dengan Tuhan. Nah ini yang harus kita waspadai karena kiblat kita adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bukan bukan sekedar manusia ya, dia datang sebagai manusia tapi dia adalah Allah sendiri ya. Dia adalah yang ilahi yang berasal dari Bapa ya, jadi punya dimensi ilahi yang tentu berbeda dengan manusia pada umumnya ya, karena hanya Tuhan Yesus yang benar-benar bisa memahami, bisa mengenal ya, siapa Bapa ya, apa yang dikehendaki Bapa itu Tuhan Yesus yang mengerti ya. Kalau kita fokus konsentrasinya pada Tuhan Yesus, pasti ya kita akan ya mengenal apa yang dikehendaki oleh Bapa ya. Jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi saya tekankan ya, iman yang menyelamatkan ini ya, iman keselamatan ini harus berangkat dari pengenalan akan Tuhan yang memadai ya. Kata memadai ini sangat penting ya, karena kalau kita tidak cukup pengenalannya, sulit untuk masuk ke dimensi iman keselamatan ini. Memang harus dimulai dengan pengenalan secara nalar ya, kognitif ya, belajar Alkitab yang benar untuk mendapatkan logosnya ya, mendapatkan pengetahuan gitu ya. Tapi ya harus kemudian kita logos yang kita terima itu harus direnungkan ya, harus dibawa dalam setiap aspek hidup kita gitu ya. Dalam pergaulan dengan Allah lewat peristiwa hidup sehari-hari, kita bisa berinteraksi dengan Allah, dan pada akhirnya kita melihat ada apa namanya, logos firman yang kita terima itu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari seperti apa. Nah, kalau kita dapat itu yang disebut rema ya. Kita dapat remanya. Jadi kalau ada firman kasihlah musuhmu gitu ya, orang yang benar itu orang yang mengasihi musuh, yang bisa mengasihi. Nah, firman ini ya tentu tidak akan bunyi kalau kita tidak pernah mengalami sendiri bagaimana menghadapi musuh ya, bagaimana menghadapi orang-orang yang membenci kita, yang berbuat jahat kepada kita. Bagaimana apakah kita masih bisa mengasihi? Jadi kalau dalam prakteknya kita punya pengalaman itu dan firman itu muncul, nah itulah rema yang didapatkan ya, ada suara Tuhan yang didengar dari pengalaman hidup yang menunjukkan bahwa ini firman ini harus hidup, kamu harus mengalami, kamu harus mengasihi musuh nih. Ini kamu kemarin ada orang yang berkhianat padamu, berbuat jahat padamu, tapi kamu harus punya hati yang tidak boleh mengutuki orang itu, tapi tetap punya kasih. Nah, kita dapat dapat kliknya firman itu muncul hidup, dan saat kita ikut
ya, saat kita taat, saat kita mengikuti suara Tuhan itu, suara Roh itu, nah itulah kita punya iman yang benar. Itulah kita mempraktekkan iman yang benar karena kita menuruti ya apa yang Roh katakan dalam hati kita ya untuk kita lakukan ya, dalam pengalaman hidup. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa uh, akal kita, rasio kita, pengenalan akan Allah ya itu berjalan seiring dengan suara Roh Kudus ya. Jadi sulit sekali buat saya ya memahami kalau ada orang yang tidak mau belajar Alkitab, tidak mau belajar Firman gitu ya, tapi pengen langsung tahu kehendak Tuhan dengan hanya berdoa, ya melakukan tindakan rohani ya, aktivitas rohani gitu, tapi nggak mau belajar Firman ya. Roh Kudus sendiri tidak punya media gitu ya untuk bisa menyadarkan orang ini karena orang ini nggak tahu ayat-ayat Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya iman keselamatan ya tidak mungkin ya tanpa kita belajar yang benar ya tentang Firman Tuhan. Ya, harus belajar yang mendalam ya. Karena iman itu datang dari pendengaran akan Kristus ya. Di Roma 10:17 iman datang dari firman Kristus. Itu rema tu Kristo ya bahasanya ya, rema peremaan. Ya, iman itu akan bertumbuh gitu kalau ya dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami satu peristiwa ya Tuhan munculkan apa yang sudah kita pelajari ya itu menjadi rema kita dan mulailah di situ iman kita berkembang tahap demi tahap. Jadi Bapak Ibu, objek iman ya itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan dan kerajaannya, bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi di level ini Bapak Ibu ya, kita akan mengalami ya memang shifting akan fokus hidup kita. Kalau di level iman yang pertama, iman keyakinan atau iman pengambilan akali, ya pertama iman keyakinan, memang orientasi kita mengapa kita bertuhan ya, beriman ya, karena supaya menjadi pegangan ya. Kalau dulu saya masih ingat tuh orang tua saya, dia menasihati kepada adiknya yang nggak jelas agamanya, dia bilang harus punya agama supaya jadi pegangan katanya. Kalau nggak ada agama itu nggak punya pegangan. Nah, seringkali pegangan yang maksud adalah pegangan kalau kamu mengalami masalah, mengalami kesulitan, nah itu ada pegangan yang bisa dipakai ya untuk menolong, yang menolong kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi orientasi tetap pemenuhan kebutuhan jasmani. Pegangan, jadi mana tidak tahu lagi harus kemana, ya harus berpegang pada yang maha kuasa yang bisa menolong segala hal gitu. Ya, nah, kalau kita makin mendalam ya kita belajar iman keselamatan ini itu bukan lagi fokus gitu ya. Fokus kita Tuhan dan kerajaan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan saat kehendak Tuhan itu tidak sesuai ya Bapak Ibu, tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, atau tidak memenuhi recording in progress. Tidak memenuhi pemenuhan kebutuhan jasmani yang kita butuhkan gitu. Ya. Nah, itu di situ sebenarnya. Jadi gini, Bapak Ibu kalau bertanya ya, saya sudah mengalami jenis iman keselamatan enggak sih gitu ya. Pertama, fokusnya ya. Kalau Bapak Ibu tetap tidak sakit hati pada Tuhan atau tidak marah pada Tuhan saat saudara ya Bapak Ibu itu berdoa mau sesuatu terkabul tapi nggak terjadi, tapi Bapak Ibu tetap berjalan tidak mutung gitu atau tidak marah. Nah itu Bapak Ibu sudah mulai masuk ke situ. Artinya keinginan kita ya
terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, itu bukan suatu yang mutlak harus terjadi. Ya. Jadi kalau disebut Tuhan mengasihi kita, ya harus memenuhi yang kita mau gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa di situ, nah itu berarti sudah mulai merasakan dimensi aura dari kehadiran Tuhan yang nyata, gitu ya. Bahwa Tuhan mau membawa kita itu, ya, mengerti kehendaknya, ya, dan kehendaknya ini seringkali, ya, ya Pak, seringkali memang tidak sesuai dengan yang kita mau, ya, karena yang kita mau dulu, ya, itu dipenuhi apa, dikuasai oleh hasrat kedagingan kita, ya, hasrat dosa kita, ya, keinginan daging kita. Tapi makin lama ke sini, ya, bahkan kita bisa masuk pada dimensi yang sebelumnya kita mau, kita inginkan, kita apa namanya, kalau kita sukses itu artinya mendapatkan ini, gitu ya, mendapatkan mungkin kedudukan, pangkat atau harta, ya. Tapi seiring dengan iman kita yang bertumbuh, ya, masuk pada iman keselamatan, kita akan makin tidak menginginkan itu sebagai yang utama. Tentu kita memerlukan semua itu, ya Bapak Ibu, ya, bukan berarti kita tidak memerlukan hal-hal yang jasmani, bukan, ya. Kita bisa hidup di bumi ini, di dunia ini, ya, tentu memerlukan sandang pangan papan, gitu ya, memerlukan uang, tentu, ya. Tapi benar-benar itu kita pandang sebagai alat saja, ya, alat, bukan sebagai tujuan, ya. Dan kita rela kalau alat itu dipakai tidak sesuai dengan yang kita mau, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau objek iman kita, ya, bukan Tuhan dan kehendaknya, Tuhan dan kerajaannya, itulah bukan iman yang menyelamatkan, ya, bukan iman yang menyelamatkan. Nah, oke, sampai di sini, ya, di slide ini mungkin Bapak Ibu punya bayangan, ya, kita ini bicara iman itu, yang iman yang keselamatan itu di area mana sih, dimensi apa sih, ya. Nah, ada bayangan yang bahwa utamanya adalah kita tidak lagi fokus pada hukum yang tertulis, tapi pada kehendak Allah yang ada dalam roh kita, gitu ya. Karena Allah adalah roh, berarti kita harus memahami kehendak Allah itu lewat roh kita, ya. Nah, kita harus lanjutkan dikit, ya. Nah, ini bersyukur pada Tuhan, ya, bahwa kalau kita dituntut untuk memiliki iman yang sempurna, iman yang keselamatan, kita punya teladan, ya, teladan real, teladan yang adalah saksi sejarah, apa, yang punya bukti sejarah yang memang pernah hidup, ya, untuk menunjukkan bagaimana itu beriman yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita baca dulu di Ibrani 12 3-4, ya. Apa namanya? Mungkin ada yang bisa membacakan. Bentar. Ada yang bisa bantu bacakan, Ibu? Ingatlah selalu akan Dia yang akan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus Pak, ya? Ya, yang 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Oke. Thank you, Pak Daniel, ya. Jadi, Bapak Ibu, ya, di demonstrasi iman yang sempurna inilah, ya, kita memang teladan kita adalah Tuhan Yesus, ya. Bagaimana ketaatannya Dia pada Bapa, gitu ya, itu apa namanya, harus dihadapi dengan hal yang sangat berat secara fisik, ya.
dia harus menanggung bantahan yang sehebat itu dari orang yang berdosa gitu ya. Dan pergumulannya itu sampai mencucurkan darah, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Jadi sebenarnya lucu juga ya kalau orang Kristen ikut Yesus, tapi yang dilihat hanya berkatnya saja gitu ya. Yang dilihat hanya Yesus itu baik, memberkati, Yesus yang memampukan membuat kita kaya gitu. Tapi inti dari yang ditunjukkan Tuhan Yesus kita nggak cermati. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini saya teringat ya. Karena ada logika yang meleset gitu. Logikanya itu gini, ya. Saya pernah diajarin juga seperti itu. Iya memang Tuhan Yesus itu menderita sengsara gitu ya. Justru itu tuh ya kesengsaraan kita penderitaan kita tuh sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi memang Tuhan Yesus mengalami itu karena menanggung yang harus kita alami. Jadi sekarang setelah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita nggak perlu lagi mengalami itu karena sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, itu kesesatan berpikirnya itu, ya. Jadi kita nggak perlu mengalami penderitaan lagi karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, itu dibelokkan. Nah, itu orang punya logika yang meleset gitu ya, karena logikanya ya untuk orientasinya tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani untuk kenikmatan dia sendiri, ya. Padahal ya bukan seperti itu kan, Bapak Ibu. Banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus mengalami apa yang Tuhan alami ya. Mungkin tidak secara persis gitu ya, tapi kan kita harus memikul salib ya dan mengikut dia. Ya. Memikul salib itu bukan menurut definisi kita ya. Pikul salib itu konteksnya adalah kita bergumul supaya kita mengetahui supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa. Itu perlu bergumul, itu perlu ya ada salib yang harus kita tanggung gitu ya. Nah, setiap orang itu salibnya seperti apa itu pasti berbeda-beda ya. Karena proyeksi Allah terhadap setiap individu ya, kehendak Allah pada setiap individu itu pasti nggak sama gitu ya, punya dimensi yang berbeda. Nah, makanya ya Bapak Ibu, dalam iman keselamatan ini kita tidak bisa mendasarkan ya iman ini hanya pada tokoh tertentu, itu pada orang lain, pada pendeta atau tokoh agama tertentu. Ya, ini benar-benar urusan pribadi, ya, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, jadi pengorbanan Yesus di kayu salib, gitu ya, ketaatan yang tidak bersyarat kepada Bapa, ya, dengan pembuktian dia mati di kayu salib itu harus punya punya pemaknaan secara pribadi gitu ya. Bukan hanya kita berhenti pada setuju dengan hal itu. Ya, setuju bahwa Yesus itu utusan Allah yang diutus untuk menebus kita, ya. Pengorbanannya di kayu salib itu saya setuju itu untuk menanggung dosa kita, enggak. Ya, hanya berhenti di situ, ya. Tapi kita harus ikut jejaknya, jejak Tuhan Yesus, ya. Untuk kita bisa mendapatkan iman yang sempurna ini ya, ikut jejak Tuhan Yesus, bagaimana pergumulan dia, ya, bagaimana dia mau melepaskan kehendaknya sendiri, tapi mau mengenakan kehendak Bapa. Ya, itu bukan hal yang mudah. Ya, kita ingat pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, itu bukan berarti dia dengan enteng mau ikut skenario ya yang Allah Bapa mau Tuhan lakukan gitu ya. Karena Tuhan Yesus ya kita tahu dari mana bahwa itu pergumulan yang nggak ringan ya. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu keringatnya itu seperti darah gitu ya. Dan menurut yang saya dengar ya dari ilmu psikologis, kalau orang dalam stres yang tinggi gitu ya, memang pembuluh-pembuluh darahnya bisa pecah gitu ya. Jadi kalau orang stres tinggi itu bukan suatu yang enteng kan, itu ada pergumulan, ada pertentangan gitu, apa yang dia tahu dia harus lakukan tapi dia tidak mau sebenarnya, ya, tidak berat di situ, tapi pada akhirnya
Tuhan bisa berkata dan membuktikan imannya. Dia berkata, biarlah cawan ini berlalu, tapi sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, yang utama adalah kehendakmu. Kalaupun saya harus minum cawan ini, itu adalah kehendakmu. Ya. Nah, di situ tersirat sebenarnya. Kalau bisa sih nggak perlu minum cawan, tapi Tuhan tahu bahwa dia harus minum cawan itu demi tujuan yang lebih besar, demi kehendak Allah yang utama, itu penyelamatan manusia. Nah, itu juga yang harus kita miliki, Bapak Ibu, pengertian ini, gitu ya. Objek iman kita, ya sekali lagi, ya, bukan keinginan sendiri kita, bukan cita-cita kita, atau hal-hal, barang-barang yang kita butuhkan. Bukan. Jadi kita beriman bukan hanya untuk pegangan, ya. Kalau mau jatuh pegangan, kalau ada kesulitan ada pegangan untuk kita minta tolong saja, gitu ya. Walaupun itu tetap benar bahwa memang Allah adalah pegangan kita, ya. Tapi jangan melesetkan pegangan dalam konteks hanya pemenuhan kebutuhan jasmani kita, ya. Tapi objek iman kita, ya, fokus iman kita, pertumbuhan iman kita ditentukan oleh hubungan pribadi kita dengan Tuhan sendiri, dengan Allah sendiri. Jadi kita membangun hubungan pribadi, ya, dengan Allah. Kita harus belajar, ya, dalam iman keselamatan ini, belajar kita mempercayai dan mempercayakan diri kepada Tuhan, ya. Bukan hanya percaya pada kuasanya, mempercayai kuasanya, ya, tapi mempercayai totalitas kepribadiannya, yaitu hikmatnya, kebijaksanaannya, dan rencana-rencananya dalam hidup kita. Jadi itu malah jauh lebih utama, ya. Kita bergaul dengan Tuhan itu untuk kita mendapatkan hikmat kebijaksanaannya. Remanya makin kita dapat dalam setiap peristiwa hidup, sehingga kita punya hikmat yang luar biasa, hikmat dari Allah. Dan kita dengan hikmat ini yang kita peroleh, kita bisa ikut rencana-rencana Tuhan, ya. Karena banyak hal yang kita nggak mengerti, ya, dengan akal kita saja, ya, tanpa kita bisa mendapatkan hikmat, ya, dari Allah. Seringkali apa yang Tuhan mau itu, ya, tidak bisa kita pahami. Bukan berarti itu tidak masuk akal, tapi akal kita belum sampai, ya. Nah, itu kita perlu, ya, setiap hari gumuli itu kita belajar terus untuk menjangkau makin dalam lagi hikmat kebijaksanaan Tuhan itu. Jadi fokus, Bapak Ibu, fokus hidup kita, ya, itu menyatukan diri kita dengan rencana Allah, ya, yang orientasinya adalah kekekalan di dalam kerajaannya. Jadi yang unik dari kekristenan, ya, setelah saya belajar, ya, banyak ini satu-satunya menurut saya, ya, fokus yang disebut agama, gitu ya, yang fokusnya itu sebenarnya mempersiapkan umatnya untuk masuk kepada kehidupan yang sebenarnya, gitu, kehidupan lain, gitu. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan kan, kalau makanya kita belajar tentang surga itu tahu, ya, surga itu seperti apa, ya. Itu bukan hanya reward, ya, reward kita di bumi ini pokoknya taat sama Tuhan, mengikuti hukum tertulis, nanti di surga dapat reward, ya, dapat hadiah dari Tuhan untuk bersenang-senang, ya. Tidak, kehidupannya berbeda dengan yang di bumi sekarang ini. Jadi bersenang-senang, ya, bahkan bersenang-senangnya itu yang tadinya dilarang di bumi di sana bisa dilakukan, gitu kan. Ada kan agama yang seperti itu, yang di bumi tadinya dilarang di surga boleh, kan? Karena sudah di surga itu memang menikmati kesenangan dari Tuhan, ya. Tapi tetap itu, ya, orientasinya adalah, ya, pemenuhan kebutuhan jasmani juga, ya. Nah, tapi, ya, fokus kekekalan kita dalam kerajaan surga itu memang ada kehidupan lain, gitu. Nah, ini yang nggak mudah, ya, kita bisa pahami, ya, bahwa hidup di bumi ini memang persiapan, belajar persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya, ya, di kerajaannya nanti, di kekekalan nanti. Jadi hidup kita tidak
berakhir ya dalam kematian fisik, ya, tapi itu kematian fisik adalah permulaan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini yang Bapak Ibu eh, menurut saya yang apa unik gitu, yang spesifik ya hanya ditunjukkan oleh kekristenan gitu. Kita mau Bapak Ibu belajar ya punya iman sejati, yaitu penyerahan diri kita pada seluruh kehendak Allah secara mutlak, ya, ya sesuai dengan pengertian bahasa aslinya ya. Dalam bahasa Ibrani itu aman, dalam bahasa Yunani itu pisteo. Jadi menyerahkan diri secara tetap dan teguh, ya, menyerahkan diri secara tetap dan teguh dan berkesinambungan kepada sesuatu atau seseorang. Jadi sebenarnya definisi pisteo ini dalam bahasa Yunani itu sudah mengindikasikan ya bagaimana beriman itu menyerahkan diri gitu ya, bukan hanya percaya tapi mempercayakan diri, menyerahkan diri secara tetap teguh ya, terus menerus. Nah, ini ada kata terus menerus pada objek yang kita sembah ya. Jadi ingat ya, kita nggak bisa disebut memiliki iman itu hanya dalam satu tindakan tunggal, yaitu saat dibaptis gitu. Wah, kalau dibaptis kamu punya iman yang benar, iman yang sejati. Enggak ya, ada penyerahan diri secara terus-menerus yang kalau kita lakukan konsisten, kita on the track ya, dan itu menjadi habit kita, menjadi habitat kita ya, menjadi irama kita. Nah, itu baru kita disebut sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman menurut definisi dari pengajaran Yesus ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu tidak akan bisa ya masuk kepada dimensi iman keselamatan ini, mencapai kualitas iman seperti ini kalau Bapak Ibu tidak mau bertumbuh ya, tidak mau mengenal Tuhan ya, tidak mau belajar firman, tidak mau punya hubungan pribadi ya, dan Bapak Ibu hanya punya logika ya, punya alasan yang cukup sekedar beribadah saja, cukup sekedar mengikuti aktivitas liturgis, aktivitas ritual. Bapak Ibu tidak akan bisa ya kalau hanya sekarang menjalani kehidupan beriman itu di situ saja. Ya, ini penting sekali ya, penting sekali Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian sekarang ini menjalani kehidupan beragama atau beriman menurut versi Bapak Ibu, sekedar menjalani ritual liturgis yang diajarkan di gereja ya, dan mengikuti kegiatan yang diajarkan di gereja saja, tapi tidak mau bergumul secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi, belajar Alkitab secara mendalam, sampai mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan itu seperti hidup dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu nggak akan bisa. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu mau masuk di Zoom ini, ya, di dalam kesempatan Zoom ini, ya, itu kesempatan yang baik sekali, ya, supaya ayat-ayat firman, ya, firman kebenaran itu menjadi hidup, gitu ya, bermunculan, ya, dalam pergumulan, dalam peristiwa, setiap peristiwa itu muncul gitu, itu menjadi rema kita, ya, bukan jadi teori saja, tapi benar-benar hidup gitu ya. Nah, salah satu ciri yang saya dapat ya Bapak Ibu, kalau ayat-ayat firman Tuhan itu menjadi rema gitu ya, hidup dalam hidup sehari-hari, Bapak Ibu tuh jelasin ya tentang kebenaran itu lancar menurut saya. Ya, saya bisa ngomong seperti ini selancar ini ya. Kalau dulu harus persiapan detil gitu baru ngomong. Apa yang saya ungkapkan itu banyak dari pengalaman saya gitu ya. Kata-kata ini ya muncul karena saya ingat yang Tuhan pernah katakan, yang satu peristiwa di mana saya ngeh sekali, oh nih firman ini ngomongnya seperti ini gitu. Jadi pasti kita akan bisa membahasakan kebenaran Tuhan ya, membahasakan firman kebenaran ya, Tuhan yang ada di Alkitab itu dengan bahasa kita sendiri, dengan
kata-kata yang kita alami sendiri gitu ya, yang muncul dalam setiap peristiwa itu. Jadi mengalir gitu, mengalir. Oh, artinya apa ya? Klik gitu ya. Dan pengertian yang didapat, ya, pengertian yang kita dapat dengan rema ini, dengan klik ini, karena ada peristiwa yang mendasari itu, pasti pengertiannya kuat, mendalam, dan nggak lupa. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sekedar belajar pengertian dari khotbah, dari baca buku, ya, bahkan menghafal, ya, ada hafalan diomongin. Apakah iman? Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita, dan bla bla bla. Hanya dihafal kayak gitu, pasti akan lupa dan nggak relevan, dan nggak ada bunyi gitu loh. Nggak bunyi dalam hidup sehari-hari, itu nggak bunyi. Ya, jadi Bapak Ibu coba, ya, walaupun ada slide-nya, ada definisi-definisi yang dijelaskan oleh para mentor, ya, coba dapatkan dengan pengertian sendiri, kata-kata sendiri, itu akan lebih melekat, ya, akan lebih melekat. Nah, eh, jadi di penekanan di iman keselamatan ini, Bapak Ibu, ya, ini sekali lagi saya mau mau apa ya, meng-highlight, ya, menggarisbawahi perbedaan iman, ya, iman yang sempurna, iman yang keselamatan ini dengan uh, apa namanya, kemarin ya kita bicara positive thinking gitu ya. Jadi jadi gini ya, jangan kita terjebak gitu ya, bahwa artinya gini, kalau kita masih punya pengertian iman bahwa iman itu bisa mengatur Tuhan, nah itu uh, meleset gitu ya, karena jebakan dari positive thinking atau kemarin itu tentang hukum tarik menarik, ya, law of attraction, itu seakan-akan apa namanya, ke arah situ gitu ya. Nah, dari uraian sebelumnya, iman itu fokusnya apa? Iman itu penurutan kepada kehendak Allah, ya. Jadi orang beriman itu pasti hidup dalam pengaturan Tuhan. Jadi fokusnya kehendak Allah. Tapi kalau positif ini itu nggak mikirin soal kehendak Allah, adalah kehendak dirinya sendiri. Jadi kehendak dirinya adalah sebagai kehendak yang mutlak, ya. Nah, kita masuk kepada pengertian iman yang sempurna ini bermula dari belajar dari iman Abraham, ya. Abraham itu sebagai bapak orang percaya, sebab kenapa? Karena ia meresponi secara positif panggilan Allah dan mentaatinya, ya. Dibaca di kitab Kejadian, ya. Percayanya pada Allah dianggap sebagai suatu kebenaran karena apa? Ada diwujudkan dalam tindakan konkret dengan meninggalkan Ur Kasdim, ya. Padahal Abraham tidak tahu kemana Tuhan akan membawa, tapi dia percaya kepada rencana Allah. Jadi iman bukan hanya apa sekedar positive thinking, ya, tapi kalau kita punya iman yang benar, pasti kita akan bisa berpikir positif, ya. Jadi ukuran positifnya di sini bukan ukuran diri sendiri, ya, menurut kehendak sendiri. Jadi sebenarnya perbedaannya, kalau positif itu fokus kehendaknya kehendak diri sendiri, tapi kalau iman yang sempurna fokus kehendaknya kehendak Allah. Nah, itu ini perbedaan utamanya, ya. Kita kalau kita punya iman yang sempurna, ya, iman yang benar, ya, itu pasti kita berpikir positif. Tapi ukuran positifnya adalah ukuran sesuai kehendak Allah atau tidak, ya. Jadi kalau tidak sesuai kehendak Allah, nah itu bukan sesuatu yang positif, walaupun menurut penilaian umum manusia itu positif, ya. Misalnya kalau kita menonton film, ya, film tentang kekerasan gitu misalnya, ya, action atau apa yang, ya, buat orang secara umum ini ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan pada tontonan itu, ya itu bukan sesuatu yang positif gitu. Ya kelihatannya sih, ya, nonton film apa salahnya sih gitu ya. Tapi kalau kita tahu dalam hati bahwa Allah tidak berkenan, ya itu bukan sesuatu yang positif. Ya, jadi eh, apa fokusnya positif menurut Allah sendiri, ya. Karena yang tahu baik gitu ya, ya Allah sendiri. Yang baik menurut kita itu Allah sendiri, ya.
Ya, di Markus 10 itu kan tidak ada yang baik selain Allah. Maksudnya yang tahu baik buat manusia itu hanya Allah gitu. Ya, karena Allah pasti fokusnya pada rancangannya semula itu ya, dalam kerajaannya, ya, kerajaan yang dirancang sendiri, kota yang dirancang sendiri oleh Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang di luar kehendak Allah, ya, itu bukan berasal dari Allah, ya, berasal dari iblis, ya, bisa berasal dari iblis. Nah, seringkali itulah yang dipikirkan manusia. Jadi gini, cara kerja iblis itu mengumpankan, ya, segala sesuatu yang bukan di pikiran Allah diumpankan kepada manusia. Ya, itu yang akan menggoda manusia untuk mau melakukan, ya, seperti Hawa, ya, itu kan diumpankan, ya, pikiran-pikirannya si setan itu sendiri, ya, sehingga si Hawa melihat tertarik gitu, ya, tertarik. Nah, inilah pergumulan kita, ya. Kita pasti dalam hidup ini tidak akan netral, Bapak Ibu, ya, tidak bisa netral. Banyak hal, ya, kita kan berhubungan dengan banyak manusia, banyak lingkungan gitu, ya. Nah, kita harus waspada terhadap apa yang diumpankan ke kita gitu, ya. Nah, jadi di sini saya mau menggarisbawahi, ya, bahwa iman, jangan kita terjebak pada iman yang salah, ya. Praktek iman yang salah itu apa? Ya, kalau kita mencoba mengeksploitasi Tuhan, ya, dan memanipulasi kuasanya dengan berpikir bahwa kalau kita yakini itu pasti terjadi, ya, itu nggak ada bedanya dengan orang-orang New Age yang percaya pada law of attraction, hukum tarik menarik, ya. Iman yang seperti ini, kalau kita punya iman seperti ini bahwa pokoknya kalau kita yakin benar, kita mau, ya, sesuatu terjadi pasti terjadi, itu dikesankan Tuhan dapat diatur oleh pikiran positif kita, ya, keyakinan kita, ya. Iya Pak, menarik Pak. Ya. Itu soalnya banyak ayat di Alkitab, ya, banyak ayat yang di Alkitab itu memang berkata bahwa jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa bilang kepada gunung itu beranjak, pindah, gunung itu pindah. Terus banyak lagi tentang iman kan. Nah, tapi menarik Bapak Anton sampaikan bahwa jangan mengeksploitasi Tuhan gitu. Betul. Dengan ya lanjut Pak. Menarik gitu Pak. Iya, jadi ayat-ayat firman tadi yang Pak Lepri sampaikan itu seperti password, enggak? Password untuk membuka kuasa Allah yang maha tinggi gitu. Jadi ingat ceritanya dongeng Alibaba itu, ya, Samson buka pintu gitu, ya. Alibaba bukannya itu, ya. Yang Samson buka pintu gitu, ya. Jadi ada password tertentu yang diucapkan sehingga membuka gua, ya, yang dimana di situ ada hartanya. Benar nggak? Ada dongeng seperti itu kan, ya. Jadi jangan kita memperlakukan ayat firman Tuhan itu seperti password seperti itu, ya. Aladin, ya. Aladin, ya. Apa sih? Lupa saya. Iya, Aladin. Kalau Alibaba cloud kita, Pak. Oh iya, pokoknya yang Samson buka pintu saya ingatnya gitu loh. Jadi ngomong begitu terus guanya terbuka, bisa masuk. Iya, lampu Aladin. Ya, atau ya lampu Aladin digosok gitu, ya. Ngomong suatu terkabul. Botol, ya. Ada jin di dalamnya. Ya, jangan ke situ. Ya, jadi makanya, ya, Bapak Ibu, kita tahu nih, ya, akhirnya fokusnya, ya. Jadi kita menggunakan akal kita juga, ya. Itu juga terarah gitu, ya. Tadi bilang kan akal rasio kita tools. Jadi harus diarahkan dengan tepat gitu, ya. Walaupun, ya, Pak Lepri, ya, orang-orang yang punya logika seperti ini juga yakin sekali kan dan punya argumentasi yang kuat kan, ya. Kenapa ayat-ayat ini dipakai gitu kan? Betul nggak?
Dan mereka punya buku Iya, tebal-tebal juga kan? iya, iya. Itu Tapi menarik yang Pak Anton sampaikan tadi. Ya, menarik bahwa contoh iman yang sempurna itu ya Abraham. Iman yang melakukan kehendak Bapa. Itu satu. Nah, kalau saya menambahkan yang kedua ini, Pak. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes 15 ayat ke-7. Di sana berbicara tentang permintaan. Nah, kalau di Matius dijelaskan, mintalah maka engkau diberikan. Hanya terbatas seperti itu kan. Jika kau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa bilang kepada gunung itu beranjak, dia beranjak. Nah, tapi di Yohanes 15 ayat 7 di sana ada dikatakan bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja maka kamu akan menerima. Jadi ada dua hal sebenarnya yang harus dilakukan, dan bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Nah, tentunya itu akan membuat iman kita sempurna. Nah, lanjutnya dikatakan bahwa maka minta apa saja maka engkau akan menerima. Nah, ada lagi tambahannya, tidak sebatas itu, bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, tentunya kita meminta bukan lagi sesuai keinginan kita. Amin. Kita meminta sesuai dengan keinginan Bapa. Karena kita udah ditransformasi oleh firman itu di dalam batin kita. Jadi kita tidak minta lagi seperti yang aku mau. Ya gitu Pak, mungkin dari saya. Kasih. ya betul. Supaya meluruskan tentang iman ini. Selama ini kan pengertian iman, aku doa, aku percaya, aku dapat. Nah, tapi belum tentu Tuhan izinkan. Gitu. Jadi ayat itu benar bahwa apa yang kamu doakan ya, kalau dengan yakin dengan benar ya akan terkabul dalam konteks kalau yang kamu doakan itu memang sesuai dengan kehendaknya, ya kan? Nah, itu yang lupa. Kadang lupa mempertanyakan yang saya doakan sudah sesuai kehendak Tuhan enggak gitu, ya kan? Nah, ini yang mengakibatkan banyak yang nangis-nangis Pak. Nangis. dia doa sampai berbulan-bulan terus pakai nangis-nangis lagi. Nah, dia tidak ngerti Bapak. Dia lupa. Yesus saja ngomong berdoa begini, jikalau tahun ini boleh berlalu daripadaku, jikalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, jadi dia menyerahkan lagi kepada Bapa. Ya, ini ada yang doa nangis-nangis sampai harus Tuhan jawab. Gitu, Pak. Ya, ya. Bukan berarti ya kita nggak bisa memohon ya, meminta pertolongan ya. Enggak. Ya kalau kita punya pergumulan berat gitu ya, kita sebagai anak, kita bisa mengungkapkan, gitu ya, mengungkapkan. Tapi harus seperti Tuhan Yesus, pada akhirnya kehendakmu yang jadi gitu loh. Ya. Jadi ya justru kalau kita alami pergumulan seperti itu, paling pria yang berat gitu, justru itulah sebenarnya harus kita anggap itu berkatnya gitu. Artinya kita diizinkan Tuhan mengalami itu sehingga sebenarnya ada berkat rohaninya, ada apa ya? Amin, amin. Ada pendidikannya, ada ilmunya di situ yang Tuhan mau kita dapat gitu. Iya, kita semakin mengerti kehendak Bapa. Iya, justru itu. Gitu. Kalau Pak Hens bilang begini Pak, kalau penyakit ini Tuhan izinkan supaya orang lain dipulihkan, jangan angkat penyakit ini. Wah, itu udah level lah. Iya. Kalau orang sakit, enak ya. Tuhan sembuhkan saya. Ya Pak, silakan. Ya tentu kita harus mengkoreksi apakah yang kita alami itu berasal karena kesalahan atau dosa kita gitu ya. Tapi kalau kita udah cek dan sepertinya kita nggak nemu ya, berarti memang ada dimensi lain bahwa ada rencana Allah yang lain gitu ya. Ya jangan juga konyol gitu ya. Bapak Ibu misalnya punya pola hidup yang sehat, rokok atau apa, terus kena penyakit paru-paru gitu, terus mau disembuhkan tapi tetap mau merokok gitu kan, lucu kan. Mau sembuh penyakit paru-parunya tapi masih mau merokok gitu.
Jadi kan kok maunya menikmati rokoknya tetap, tapi sembuh dari paru-paru, nah, kan nggak konsisten. Nah, itu yang mengeksploitasi kuasa Tuhan tuh seperti itu. Ya, Makanya orang yang bimbang hatinya nggak dapat apa-apa. iya, betul. Yang bimbang nggak dapat apa-apa dia. Ya, jadi nggak boleh ada apa namanya itu ya, pertentangan apa. Ya itu juga hukum alam juga ya kalau Maksud saya bimbang tuh mm, dia nggak mau berhenti rokok, dia juga nggak mau sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apa dua-duanya? Dia dia nggak yakin ke dua-duanya. salah satunya. Kalau rokok aja ya rokok aja, ya udah kan. Jangan minta sembuh kan gitu. Iya, Udah kamu nikmati rokoknya iya, aja gitu ya. gitu. Jangan kita mukjizatnya. Jadi di satu, kalau saya tidak lagi dengan senang dengan Tuhan, rokoklah yang buat saya senang. Kalau rokok lagi membuat saya susah, saya datang sama Tuhan. Nah, Ya itu yang saya bilang ngalah nggak dapat apa-apa. iya. Ya, jadi eh, nggak bisa dapat dua-duanya. Ya, yang Tuhan juga, yang iblis juga gitu, yang dunia juga. Jadi kita memang harus milih gitu ya. Di bumi ini saya suka nih, nggak ada posisi netral. Kita harus milih gitu. Ya, harus milih. Itu betul sekali itu. Jadi Ya, seolah-olah kan kita dikasih itu ruang untuk milih. mm, nggak bisa. Udahlah kalian baik-baik aja, kita dapat dua-duanya. Mau dapat dua-duanya gitu. Nah, ya ini eh, kan seperti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga kan harus milih nih. Mau cawannya ini berlalu, mau diminum apa enggak gitu kan. Nggak bisa akhirnya kompromi sama orang Roma itu. Udahlah kita selesaikan secara beradab gitu. Ya kan. Tuhan tidak menggunakan kuasanya atau diplomasinya, hikmatnya untuk mencegah hal itu terjadi. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu di apa namanya iman ini gitu ya, kita eh, belajar untuk ya sekali lagi gitu ya, sekali lagi jangan dikesankan Tuhan itu tidak berdaya ya dan nggak bisa tidak berdaya menolak keinginan kita kalau kita punya iman yang bertalu-talu menggebu-gebu gitu ya, pokoknya termasuk juga dengan doa puasa ya, doa puasa selama 7 hari gitu. Terus doa puasanya itu karena minta sesuatu yang untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita ya, bukan ada pergumulan yang kita mau minta petunjuk Tuhan gitu. Nah itu jangan jangan kita masuk di rasio seperti itu, di logika berpikir seperti itu ya, karena Allah tetap Allah yang berdaulat ya. Makanya kita belajar tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia itu pentingnya di sini, bahwa Allah tetap Allah yang berdaulat, tidak bisa dikendalikan. Tapi memang Allah bekerja sesuai integritasnya, punya tatanan, punya hukumnya, ya. Dan kita tidak bisa meminta Tuhan untuk mengingkari hukum yang Dia ciptakan sendiri, ya. Tidak bisa. Jadi sekali lagi, ya, tetap kalau namanya iman perlu dasar keyakinan. Iya harus yakin lah, kalau iman itu nggak punya keyakinan gimana? Ya harus yakin itu tadi yang seperti Pak Yus bilang, nggak mendua hati gitu ya. Satu pilih ini ya, karena tidak mendua hati, kita itu hatinya satu di situ. Kita harus yakin. Tapi keyakinan itu harus berasal dari kehendaknya. Ya kita harus tahu bahwa itu kehendaknya. Ya jangan kita belum memperkarakan itu apakah ini kehendak Tuhan atau enggak. Kita sudah main klaim aja, mau meyakini aja. Ya. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, kehendaknya pasti akan mendatangkan kemuliaan, ya pasti akan mendatangkan kemuliaan dan akan menuntut pada kesempurnaan. Nah, yang jadi masalah kan bagaimana menemukan kehendak Allah. Nah ini masuk ke topik itu ya, menemukan kehendak Allah itu menjadi bagian yang paling penting ya, yang harus kita gumuli karena itu punya kedalaman, punya degradasi, punya tingkatan yang
mungkin nggak akan selesai selama kita hidup gitu ya. Menemukan kehendak Allah itu akan terus gitu ya. Nah, dan itu pasti nanti akan kita harus belajar tentang roh gitu ya. Nah, kan sudah diawali belajar tentang berjalan bersama roh dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan dapat pengertian yang utuh gitu secara manusia. Manusia kan punya tubuh, jiwa dan roh. Nah, itu ya dinamikanya, korelasinya. Nah, itu yang akan kita kita perdalam ya lebih lagi ya, sehingga kita punya pengertian iman yang benar ya, iman yang sempurna itu seperti apa. Nah, mungkin saya cukupkan itu dulu, Pak Ipri, nanti dilanjut minggu depan lagi ya. Thank you. Saya serahkan ke Pak Ipri.